adik-adik, selamat datang di Sophia Elephants Academy Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo adik-adik, kembali lagi di Sophia Elephants Academy. Nah, kali ini kita akan membahas kiriman soal ya dari buku Ekspres Erlangga, TKA SMA dan SMK. Nah, ini kami akan membahas yang pakai 3 simulasi TKA. Ya, soal ini kami dapatkan melalui email ya, dari subscriber atau dari adik-adik yang mengirimkannya. So, kalau ada teman-teman yang mau mengirimkan soal-soal latihan kalian atau soal ujian dari sekolah yang nggak paham mau kami bahas, boleh langsung aja dikirim ke email kami ya. Oke, mari kita mulai. Nomor 1. Saat mendaki gunung di hari yang panas, seorang pendaki mengalami beberapa respon fisiologi sebagai berikut. Berkeringat, wajah memerah karena pembelebaran pembuluh darah kulit, serta napas menjadi cepat dan dalam. Respon ini terjadi terkoordinasi. Pernyataan yang paling tepat menjelaskan prinsip biologis fundamental yang mendasari koordinasi semua respon tersebut. Sebagai ciri makhluk hidup adalah ini adalah respon terhadap lingkungan ya, karena dia berada di lingkungan yang berbeda dari, kan kalau mendaki gunung tuh dari bawah dulu baru ke atas ya. Nah, berarti cuacanya atau suhunya tuh berbeda dari bawah kemudian udah nyampe ke atas, atau di tengah perjalanan juga berbeda. Nah, kemudian ada aktivitas berat juga yang terjadi, yaitu mendaki ya, atau berjalan jauh dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas berat. Ini adalah respon homeostasis ya. Oke. Kita lihat opsinya. Tubuh mengaktifkan serangkaian mekanisme umpan balik untuk menjaga suhu internal dan keseimbangan kimia darah tetap stabil meskipun ada tekanan dari lingkungan dan aktivitas. Nah, ini benar ya teman-teman. Karena tadi ini dia melakukan respon, tubuhnya sedang melakukan respon atau menjaga suhu agar di dalam tubuh ini terjadi keseimbangan suhu dan kimia darah gitu. Nah, kita lihat opsi yang lain dulu. Yang B tubuh menunjukkan ciri iritabilitas, yaitu kemampuan sederhana untuk merespon rangsangan panas dari lingkungan eksternal dan mengeluarkan keringat. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau iritabilitas itu responnya tuh hanya tunggal. Hanya satu aja responnya. Misalnya contohnya pada tumbuhan putri malu nih. Kalau kita sentuh kan dia langsung nutup ya daunnya. Nah, itu respon cepat ya, respon tunggal, hanya satu. Tapi kalau di sini, di dalam cerita maksudnya, ini kan responnya banyak ya, berkeringat, kemudian wajahnya memerah, kemudian nafasnya berbeda dari sebelumnya, lebih cepat. Nah, ini dan disebut juga secara terkoordinasi. Berarti responnya banyak atau kompleks. Ini tidak bisa disebut sebagai ciri iritabilitas. Oke. Next, yang C, tubuh meningkatkan laju metabolisme seluler secara drastis untuk menghasilkan lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk aktivitas mendaki. Nah, sebenarnya pernyataan ini benar, karena ketika kita melakukan aktivitas berat, tubuh kita tuh secara cepat akan memperbanyak energi atau ATP, yaitu berarti meningkatkan laju metabolisme tubuh. Akan tetapi kalau dalam narasinya, di sini kan ada 2 ya kegiatannya. Kegiatan atau respon tubuhnya ada 2. Pertama aktivitas berat, kemudian yang kedua juga terhadap tekanan dari lingkungan, ya kan, perbedaan suhu. Nah, itu. Jadi, yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, tubuh secara aktif mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti garam dan urea yang meningkat akibat aktivitas fisik yang berat melalui keringat. Nah, kalau keringat, dia kan fungsi utamanya tuh untuk menjaga
keseimbangan suhu ya dalam tubuh. Dan dia tidak fokus dalam pengeluaran garam dan urea. Kalau yang mengeluarkan garam dan urea secara atau utamanya itu adalah si urin, ya kan? Dan ini salah ya. Oke, yang tubuh sedang beradaptasi secara evolusioner dalam skala waktu cepat untuk menjadi lebih efisien di lingkungan dataran tinggi yang panas. Nah, evolusioner itu tuh dalam jangka waktu yang lama, bergenerasi. Misalnya ada hewan A, responnya itu ketika ada rangsangan dia kabur misalnya gitu. Nah, nanti di anaknya dia nggak kabur tuh, misalnya jadi berjalan pelan-pelan atau seperti apa. Nah, itu beda kan, perubahan atau rangsang atau respon yang berbeda. Nah, tapi terjadinya dengan jangka panjang atau evolusi. Karena evolusi, jadi ya salah. Oke, jadi jawabannya yang nomor 1 adalah yang A ya. Oh iya, kalau kalian punya buku ekspresnya boleh banget dibuka ya, nih ada di halaman 123. Oke, nomor 2, berdasarkan gambar tersebut, beri tanda checklist pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut mengenai konsep keanekaragaman hayati. Oke, ini ada singa, kemudian singa, harimau, dan macan tutul ya. Pernyataannya adalah keberhasilan persilangan antara individu-individu yang menghasilkan keturunan secara ilmiah membuktikan bahwa mereka termasuk dalam spesies yang sama berdasarkan konsep spesies biologis. Betul gak? Benar. Kalau dia bisa kawin dan bisa menghasilkan anak keturunan atau keturunan fertil, artinya mereka adalah spesies yang sama. Nah, ini sesuai dengan konsep spesies biologis, betul. Pernyataan yang kedua, perbedaan pola bulu, ukuran tubuh, dan habitat alami antara harimau, singa, dan macan tutul mempresentasikan keanekaragaman genetik di dalam populasi masing-masing spesies tersebut. Benar apa salah? Salah. Karena di sini yang dibandingkan adalah harimau, singa, dan macan tutul, di mana mereka itu adalah 3 spesies yang berbeda, walaupun mereka sama-sama dalam satu family, ya kan? Artinya, keanekaragamannya itu bukan genetik, tapi keanekaragaman spesies. Gitu. Jadi, salah ya kalau dibilang genetiknya. Selanjutnya, masing-masing spesies yang diilustrasikan menempati niche yang unik yang mengurangi kompetisi langsung yang terjadi antar mereka dan merupakan hasil dari proses spesiasi adaptif dalam sejarah evolusi Felidae. Nah, niche itu tuh seperti kayak tempat untuk mereka bersosialisasi, tempat untuk mereka berburu makanan, tempat mereka untuk berkumpul, berkeluarga ya. Dan sekali lagi itu berbeda, itu namanya niche. Nah, di sini bilangnya niche yang unik, artinya niche itu berbeda-beda antara singa, harimau, dan macan tutul. Kalau niche berbeda-beda, nah ini benar mengurangi kompetisi. Kenapa? Karena kan ketiga hewan itu adalah predator dan konsumen tingkat puncak, konsumen puncak. Artinya makanan mereka tuh sama. Dan mereka juga yang paling tinggi kan ya, tingkat energi dalam rantai makanannya. Nah, jadi kalau mereka berada di satu tempat, otomatis mereka jadi rebutan banget kan, kompetisinya meningkat banget. Tapi karena punya niche yang unik, yang artinya berbeda, akhirnya mereka ini berkurang kompetisinya gitu. Nah, ini memang terjadi secara karena proses spesiasi adaptif dalam sejarah evolusi Felidae. Jadi jawabannya ini adalah yang benar ya. Oke, next yang nomor 3. Sistem klasifikasi Linnaeus yang menunjukkan hierarki telah menjadi dasar klasifikasi biologi selama berabad-abad. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pemahaman tentang kekerabatan terus berkembang. Berdasarkan penjelasan di atas, beri tanda checklist pada benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut mengenai peran dan keterbatasan tingkat taksonomi serta evolusi sistem klasifikasi. Pernyataan 1, tingkat spesies adalah taksonomi dasar di mana
Individu-individu dapat berinteraksi dan menghasilkan keturunan fertil. Benar. Kan kalau spesies kan paling bawah ya, paling dasar. Nah, kemudian juga ini menghasilkan keturunan yang fertil. Selanjutnya, penemuan organisme Archaebacteria menunjukkan perlunya pengenalan sistem 3 domain. Archaebacteria, Eukarya untuk mencerminkan perbedaan filogenetik fundamental. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena dulu tuh semua prokariot itu masuk ke dalam kelompok Monera. Nah, tapi ternyata ada ditemukannya si Archaea nih. Archaea ini tuh memiliki struktur genetika dan biokimia tuh yang berbeda dari bakteri biasa. Mereka nggak bisa digabungin nih karena berbeda banget. Makanya akhirnya dibikin 3 kingdom. Archaea, Bacteria, dan Eukarya. Gitu. Jadi ini benar. Selanjutnya, klasifikasi filogenetik atau kladistika berupaya merekonstruksi pohon evolusi berdasarkan sifat keturunan bersama. Nah, ini benar. Jadi kalau filogenetik dia akan berusaha untuk membuat pohon filogenetik ya berdasarkan sifat keturunan ya, atau disebutnya synapomorphic. Nomor 4, di sini ada jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Kemudian pertanyaannya adalah berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, seekor rubah dapat memangsa tikus, kelinci, dan bahkan burung. Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kedudukan rubah pada jaring-jaring makanan tersebut adalah mana rubah? Ini ya rubah. A. Rubah hanya berada di tingkat trofik 1 karena menduduki dasar piramida makanan. Salah. Ini rubah paling atas nih. Salah ya. Kemudian yang B, rubah berperan sebagai konsumen primer karena memangsa tumbuhan dan hewan kecil. Salah. Karena rubah kan tidak makan produsen atau tumbuhan ya. Salah. Yang C, rubah menempati beberapa tingkat trofik tergantung pada jenis mangsanya dalam rantai makanan. Betul gak? Betul. Kenapa? Coba perhatikan. Kalau rubah memakan tikus, maka dia menjadi konsumen kedua atau konsumen sekunder 1 gitu ya. Ini kan karena tikus nih dia makannya tumbuhan, dimakan oleh tikus, berarti tikus dia kan konsumen tingkat 1. Kemudian tikus langsung dimakan sama rubah, berarti dia jadi konsumen tingkat 2. Nah, tapi kalau rubah ini makannya katak, nih dia bisa makan katak nih ya, berarti dia konsumen tingkat berapa? 1, 2, 3, tingkat 3. Beda tuh kan, tingkat trofiknya jadi beda gitu. Jadi yang opsi C ini benar. Kita coba cek yang lainnya. Rubah berperan sebagai dekomposer karena membantu menguraikan bangkai makanan yang dimaksudnya nih. Salah. Sudah pasti salah, dekomposer salah. Yang E, rubah merupakan konsumen puncak pada dalam setiap rantai makanan karena tidak dimangsa makhluk lain. Kalau dilihat dari rantai makanan ini bisa benar, akan tetapi kan dibilangnya setiap rantai makanan. Berarti semua rantai makanan dong. Padahal kalau misalnya di rantai makanan itu ada singa atau harimau, kan bisa rubah bisa dimakan ya sama dia gitu. Atau ada hewan lain yang lebih besar dari rubah bisa juga dimakan. Jadi salah yang E. Jawabannya nomor 4 ya ini ya. 4 adalah yang C. Next nomor 5, ini ada siklus karbon. Kita cek panah X, Y, Z menunjukkan berbagai proses yang terlibat dalam pergerakan karbon di bumi. Berdasarkan gambar tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Oke. 1. Proses yang ditunjukkan oleh panah X merepresentasikan peristiwa fotosintesis dan dekomposisi materi organik mati. X.
ini. Dari CO2 di atmosfer masuk ke dalam organisme berklorofil, berarti tandanya apa? Fotosintesis. Betul. Tapi salah yang jawaban kalau pernyataan ini salah. Kenapa? Karena dia bilangnya dekomposisi. Sedangkan dekomposisi dengan fotosintesis kan beda ininya, prosesnya. Kalau dekomposisi berarti dari organisme berklorofil ke fosil ya, bisa dekomposisi tuh. Next, peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer secara signifikan dapat memicu efek rumah kaca yang berlebihan sehingga memengaruhi keseimbangan iklim global. Betul. Oke, next, peristiwa yang terjadi pada panah Y adalah fotosintesis di mana organisme berklorofil mengubah CO2 di atmosfer menjadi senyawa organik menggunakan energi cahaya. Salah nih. Yang fotosintesis yang mana? Yang X. Kalau dari organisme berklorofil atau dari tumbuhan ke udara lagi, berarti ini udah respirasi ya, atau hasil dari fotosintesis. Enggak, berarti respirasi bener. Pengeluaran CO2 dari si tumbuhan ke atmosfer, bukan fotosintesis. Selanjutnya, pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas vulkanik merupakan kontribusi utama proses yang ditunjukkan oleh panah Z yang mengembalikan karbon ke atmosfer. Nah, betul ya. Dari fosil ke atmosfer itu bisa melalui proses pembakaran. Terus, akumulasi jangka panjang materi organik di bawah tanah yang kemudian membentuk fosil terjadi karena laju dekomposisi lebih cepat daripada laju produksi biomasa di ekosistem tersebut. Nah, ini salah. Karena harusnya terjadi pada saat laju dekomposisi itu lebih lambat, bukan lebih cepat. Next, nomor 6. Sebuah kawasan hutan hujan tropis dibuka secara besar-besaran untuk pembangunan pemukiman dan industri. Hal ini mengakibatkan peningkatan suhu lokal, penurunan keanekaragaman hayati, dan terjadi banjir. Berdasarkan keterangan tersebut, beri tanda centang pada kolom yang benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, hilangnya habitat menyebabkan kepunahan lokal beberapa spesies flora dan fauna. Betul ya. Kemudian, pembangunan industri di hutan akan memperbaiki keseimbangan ekosistem karena meningkatkan produksi oksigen. Jelas salah. Oksigen hanya bisa dibuat oleh tumbuhan berklorofil ya. Jadi kalau pembangunan industri pasti salah. Karena kan kalau pembangunan industri kan hutannya jadi berkurang. Kemudian salah satu dampak dari deforestasi adalah meningkatnya emisi karbon dioksida di atmosfer. Betul. Kenapa? Karena karbon dioksida itu bisa diserap atau paling banyak itu diserapnya oleh tumbuhan. Nah, kalau tumbuhannya berkurang, otomatis terjadinya pengurangan yang bisa menyerap karbon dioksida sehingga di udara atau di atmosfer jadi banyak atau meningkat. Oke, next. Nomor 7. Petani sering menanam kacang-kacangan sebagai tanaman sela di sawah. Sistem ini disebut tumpang sari. Hal ini disebabkan tanaman kacang-kacang memiliki bintil akar yang bersimbiosis dengan rhizobium. Setelah panen, sisa tanaman dibenamkan ke dalam tanah. Berdasarkan gambar dan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait peran organisme dalam siklus nitrogen. Oke. Kalau teman-teman lupa terkait siklus nitrogen, sebentar saya punya gambarnya. Nah, ini dia. Nah, ini siklus nitrogen ya. Berarti kalau siklus nitrogen ini bintil akar tadi bersimbiosis dengan bakteri rhizobium ya. Nah, rhizobium ini bisa menjadi bakteri yang memfiksasi nitrogen, yaitu dia akan merubah nitrogen menjadi amonium atau NH4 gitu ya.
Kemudian nanti NH4 ini akan melakukan proses nitrifikasi menjadi nitrit, kemudian bakteri nitrifikasi menjadi nitrat, dan baru masuk ke dalam tumbuhan atau dilakukan proses denitrifikasi oleh bakteri denitrifikasi menjadi nitrogen lagi. Nah, khusus padi jagung itu dia bisa langsung mengambil amonium tanpa diubah menjadi nitrat terlebih dahulu. Kita baca pernyataannya. Bakteri Rhizobium membantu fiksasi nitrogen bebas menjadi senyawa amonia. Betul ya tadi ya? Kemudian selanjutnya tanaman kacang-kacangan menghambat proses nitrifikasi dengan menyerap NH4 secara langsung. Salah, karena kacang-kacangan nggak bisa nyerap NH4 atau amonium secara langsung. Jadi harus diubah dulu ke nitrat. Kemudian tanah yang ditanami legum cenderung lebih subur karena meningkatkan kadar nitrogen dalam tanah. Ya, ini benar ya. Nomor 8. Saat mempelajari metabolisme seluler diketahui bahwa sel prokariotik dan sel eukariotik memiliki persamaan beberapa organel inti. Seorang peserta didik melakukan pengamatan mikroskopik terhadap dua jenis sel. Satu bersel dari bakteri dan satu lagi dari jaringan tumbuhan. Ia mencatat perbedaan struktur internal kedua sel tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut, beri tanda checklist pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Dia ingetin dulu ya, dia lagi membandingkan antara sel bakteri dan jaringan tumbuhan. Kedua jenis sel memiliki leading cell dan kloroplas sebagai ciri khas struktur tumbuhan. Kedua jenis sel. Berarti kalau kedua jenis sel dua-duanya ya. Apakah bakteri punya dinding sel? Punya. Tapi apakah dia punya kloroplas? Tidak. Salah. Selanjutnya, sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sementara sel eukariotik menyimpan DNA dalam nukleus. Betul. Ini ciri utama antara prokariot dan ini ciri perbedaan ya antara prokariot dengan eukariotik. Kemudian sel prokariotik berkembang biak melalui mitosis dan meiosis, sama halnya dengan eukariotik. Salah. Kalau prokariotik dia akan berkembang biak secara aseksual. Aseksual tuh kayak pembelahan gitu loh, pembelahan biner gitu. Selanjutnya, sel eukariotik memiliki organel bermembran seperti mitokondria dan retikulum endoplasma. Betul. Sel prokariotik memiliki ribosom yang lebih kecil dibandingkan dengan ribosom pada eukariotik. Betul. Karena dia memang punya ribosom ya. Next. Nah, ini gambar organel apa nih? Ini adalah badan Golgi. Coba diingat-ingat ya, badan Golgi dia tugasnya apa? Seorang ilmuwan mengamati sel kelenjar pankreas di bawah mikroskop elektron. Ia menemukan organel seperti pada gambar yang sangat aktif di sekitar inti sel dan menghasilkan banyak vesikula. Organel ini tampak berperan penting dalam proses sekresi protein. Fungsi utama dari organel tersebut adalah A. Sintesis protein untuk digunakan di dalam inti sel. Kalau sintesis protein dilakukan siapa? Dilakukan oleh RE. Kemudian transport oksigen dan karbon dioksida antar jaringan. Kalau antar jaringan berarti bukan ini ya fungsinya si HB, hemoglobin, sel darah. Kemudian yang C nih fungsinya HB ya, hemoglobin. Kemudian yang C, modifikasi, pengemasan dan pengiriman protein ke luar sel. Betul. Jadi memang badan Golgi itu
Ketika dia sudah mendapatkan protein, hasil sintesis protein dari RE, nah dialah yang mengemas itu untuk dikirimkan ke luar sel. Kemudian ND menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ini tugas siapa? Mitokondria. Kalau yang E mensintesis asam nukleat dan mengandalkan DNA sebelum pembelahan sel, berarti ini ada di nukleus di dalam sel. Maksudnya di dalam inti sel. Ya. Next, kita ke nomor 10. Seorang peserta didik melakukan percobaan dengan merendam potongan kentang dalam 3 larutan berbeda. A. Larutan suling, B. Larutan gula 0,5 molar, C. Larutan garam 2 molar. Setelah beberapa jam, ia mengamati perubahan pada potongan kentang tersebut. Berdasarkan percobaan tersebut, beri tanda checklist pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar mengenai peristiwa osmosis yang terjadi pada potongan kentang di setiap larutan. Oke, kalau kentang dimasukin ke air suling, maka air sulingnya akan bersifat apa? Keadaannya adalah hipotonik. Kenapa? Karena konsentrasi zat terlarut dalam air suling itu rendah. Jadi kalau kentang dimasukin ke situ, kentang yang justru jadi lebih tinggi zat terlarut ya dibandingkan dengan air suling. Akhirnya yang terjadi, air akan masuk ke dalam kentang. Jadi kentangnya makin gendut. Nah, kalau dimasukin larutan gula gimana? Nah, kalau larutan gula ini tergantung. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, bisa hipotonik, bisa hipertonik. Nah, kalau di sini bilangnya 0,5, tapi biasanya kalau larutan gulanya 0,5. Nah, kentang atau sel yang lain itu biasanya 0,3 konsentrasinya. Nah, berarti larutan gula lebih tinggi ya, berarti hipertonik. Kemungkinan dia adalah akan mengalami hipertonik. Dengan catatan tadi ya, sel kentangnya dia konsentrasinya hanya 0,3. Kemudian larutan garam. Nah, larutan garam udah jelas akan mengalami apa? Hipertonik. Udah jelas banget. Kalau hipertonik, air yang ada di kentang itu akan keluar. Jadi kentangnya menjadi kisut atau menciut atau mengkerut gitu ya. Oke, kita baca pilihan jawabannya. Pada larutan A, sel kentang akan mengalami plasmolisis karena konsentrasi zat terlarut di luar lebih tinggi daripada di dalam sel. Salah. Yang B, jika potongan kentang dari larutan C dipindahkan ke air suling, sel akan segera kembali ke kondisi normal. Enggak juga ya, enggak. Yang C, pada larutan C, sel kentang akan kehilangan air dan sitoplasma akan mengerut menjauhi dinding sel. Betul. Tadi sel C kan larutan C kan tadi larutan garam. Kemudian pada larutan A, air akan bergerak dari luar ke dalam sel kentang menyebabkan sel menjadi turgid atau menjadi gemuk. Kok kebanyakan sih? Banyakan air, sorry. Berarti benar. Kemudian potongan kentang di larutan A akan menunjukkan peningkatan massa dan volume. Betul. Karena tadi ya, dia airnya masuk ke dalam kentang. Next, nomor 11 dan 12. Ini 11 dan 12 ada teks tentang kultur jaringan. Tapi kita coba baca soalnya dulu aja ya. Berdasarkan teks tersebut, beri tanda centang pada benar atau salah untuk setiap pernyataan mengenai aplikasi dan potensi regenerasi jaringan meristem. Nah, ini kan tentang kultur jaringan. Oke, teman-teman boleh baca. Mungkin aku garis bawahi aja ya. Tujuan utama dari kultur jaringan adalah memperbanyak tanaman dengan memanfaatkan bagian vegetatif. Perbedaannya tentang teknik kultur jaringan dengan teknik konvensional adalah dilakukan dalam kondisi aseptik
atau dalam kondisi steril di dalam sebuah botol dengan medium dan waktu tertentu. Nah, pada teknik ini sel protoplasma dan jaringan tumbuhan diisolasi untuk menumbuhkan bagian yang mengandung zat pengatur pertumbuhan tanaman dalam kondisi aseptik. Oke. Udah ya, lanjut. Kita baca pernyataannya. Prinsip totipotensi menyatakan bahwa sel tumbuhan dewasa dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel lain, tapi tidak dapat membentuk individu utuh. Benar apa salah? Salah. Totipotensinya benar. Kemudian menjadi berbagai jenis sel lain betul. Yang salah di mana? Di sini. Kata tidak. Harusnya bisa. Dia bisa menjadi individu yang utuh. Kemudian pada kultur jaringan eksplan, bagian tanaman yang digunakan diinduksi untuk membentuk kalus, yaitu massa sel parenkim yang tidak berdiferensiasi. Betul. Karena pada awalnya kan dia jadi kalus dulu tuh, dia belum berdiferensiasi. Kemudian nanti ditambahkan atau ditumbuhkan baru dia menjadi sel yang kita butuhkan, atau di sini menjadi akar dan juga batang gitu ya. Next, keberhasilan kultur jaringan bergantung pada kemampuan sel-sel somatik untuk kembali ke keadaan meristematis dan kemudian berdiferensi. Betul. Ya. Next, nomor 12. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan berikut yang tepat terkait perbedaan teknik kultur jaringan dengan teknik konvensional. Nah, perbedaannya. A. Kultur jaringan perbanyakan dilakukan dalam skala besar, bahkan dari satu sel atau jaringan kecil, dan disebut dengan eksplan. Betul. Ini benar ya, tapi kita simpan dulu nih. Kita cek yang lain. Pada kultur jaringan perbanyak dilakukan di lingkungan alami. Salah, karena harus di dalam laboratorium. Kemudian pada teknik konvensional perbanyakan lebih cepat dan efisien. Salah, karena harusnya lebih lama ya dibandingkan dengan kultur jaringan. Karena kalau kultur jaringan tuh dia bisa langsung banyak gitu. Kemudian pada teknik konvensional bibit yang dihasilkan seragam dan memiliki sifat kinetik yang identik dengan induknya. Salah. Ini kenapa? Karena kalau pada teknik konvensional bibit tuh nggak seragam nanti hasilnya. Tergantung dari kualitas dari bibitnya itu. Tapi kalau pakai metode kultur jaringan, nah dia bisa seragam dan identik gitu ya. Nah yang teknik kultur jaringan lebih rentan terhadap hama dan penyakit dibandingkan teknik konvensional. Salah. Justru yang lebih rentan terhadap penyakit itu teknik konvensional. Gitu. Jadi jawaban nomor 12 yang A. Lanjut nomor 13, batang tumbuhan selain sebagai penopang juga memiliki peran krusial dalam transportasi zat dan pertumbuhan. Pada pohon berkayu, batang menunjukkan pertumbuhan sekunder yang khas. Ini berkayu, oke. Kemudian berikan checklist pada jawaban yang benar mengenai struktur dan fungsi batang, terutama pada tumbuhan berkayu. Kalau berkayu tuh dia monokotil atau dikotil? Ya, dikotil. Ingat dulu, dia pasti dikotil. Oke, pernyataan yang pertama, xilem pada batang bertanggung jawab mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Betul gak? Betul. Xilem mengangkut air dari bawah ke atas ya, dari akar ke ujung atas tumbuhan, sedangkan kalau phloem dia mengangkut nutrisi dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, phloem sekunder pada batang pohon merupakan bagian dari kulit kayu dan berfungsi mengangkut air. Wah, salah ya, udah jelas. Dia phloem, bukan untuk mengangkut air. Lingkar tahun pada penampang melintang batang terbentuk dari aktivitas kambium gabus yang tidak merata sepanjang tahun. Salah apa benar? Salah ya. Dia harusnya merata. Sepanjang tahun dia merata. Makanya kan kita bisa ngitung tuh berapa usia dari tumbuhan itu melalui
lingkar tahunnya. Kemudian selanjutnya lentisel pada batang berkayu memungkinkan pertukaran gas antar atmosfer dan sel-sel hidup dalam batang. Betul. Batang monokotil umumnya memiliki kambium vaskuler yang jelas dan menunjukkan pertumbuhan sekunder yang signifikan. Ini batang apa guys? Monokotil di sini. Padahal yang ditanya atau di dalam teks itu adalah tumbuhan berkayu. Berkayu itu dikotil. Tuh. Oke. Next, nomor 14. Seorang peserta didik mencoba mengangkat beban dengan menekuk lengan di siku. Saat gerakan dilakukan, otot biceps brachii tampak menegang. Sementara itu, otot triceps relaksasi. Ketika peserta didik meluruskan lengannya kembali, kondisi sebaliknya terjadi. Berikutnya pernyataan analisis yang tepat mengenai cara kerja sistem otot antagonis pada gerakan tersebut adalah, kalau antagonis artinya otot-ototnya itu bekerja secara berlawanan. Bukan sama gerakannya, tapi berlawanan dalam waktu yang sama gitu. A. Biceps dan triceps bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan gaya maksimum agar beban dapat berangkat lebih cepat. Tunggu, ini bisa jadi benar, kita cek dulu yang lain. Biceps berkontraksi dan triceps juga berkontraksi saat salah nih. Masa sama-sama berkontraksi, kan dia antagonis. Kalau antagonis berarti kalau yang satu kontraksi, satu lagi relaksasi. Salah. Yang C, triceps selalu dalam keadaan relaks karena tidak memiliki peran penting. Salah, karena dia akan melakukan gerakan kontraksi juga. D, ketika menekuk, biceps berkontraksi dan triceps relaksasi. Sedangkan saat lengan diluruskan, triceps berkontraksi dan biceps relaksasi. Betul. Yang ini. Kemudian biceps dan triceps bekerja secara sinergis untuk meluruskan lengan, namun salah. Karena dua-duanya meluruskan ataupun menekuk sama-sama antagonis ya gerakannya. Nah, kalau kalian lupa, biceps tuh yang berkontraksi atau triceps yang berkontraksi. Nah, kalau kalian lupa, sebenarnya di sini udah dikasih clue-nya nih. Biceps tampak menegang pada saat menekuk lengan. Berarti biceps yang berkontraksi ketika lengan kita ditekuk. Nah, tricepsnya kebalikannya relaksasi gitu. Oke, next ya, nomor 15. Berbagai reagen digunakan untuk mengidentifikasi kandungan zat makanan. Masing-masing uji memiliki prinsip kerja dan kondisi tersendiri. Berdasarkan keterangan tersebut, beri tanda centang pada kolom yang benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut menguji zat makanan dan kondisi yang memengaruhinya. Di sini ada Benedict Failing Biuret. Masih ingat gak kalian? Nah, kayaknya saya ada screenshotannya deh ini. Nih, diingat-ingat ya, atau boleh di screenshot. Zat makanan amil. Untuk menguji amilum atau karbohidrat, digunakannya reagennya adalah Lugol. Nanti berubah warnanya menjadi biru kehitaman. Kalau protein itu biuret, menjadi ungu. Kalau glukosa, ini bisa pakai Benedict, bisa juga pakai Failing ya. Sama-sama nanti hasilnya adalah merah bata. Kalau lemak, itu pakai kertas buram, yang perubahan warnanya terjadi adalah transparan. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Uji Benedict digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan karbohidrat kompleks seperti selulosa. Nah, salah ya. Coba kita cek lagi kalau lupa. Benedict itu lebih ke glukosa, bukan ke karbohidrat. Jadi ini salah.
Kemudian Fehling A dan B akan menunjukkan endapan merah bata jika dipanaskan bersama larutan yang mengandung glukosa. Betul. Dia buat menguji glukosa. Uji biuret akan menghasilkan warna ungu jika ada ikatan peptida sehingga dapat mengidentifikasi protein dan polipeptida. Coba biuret, protein. Betul gak ya? Ya, betul. Biuret, protein ya. Next, nomor 16. Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut. Di sini ada organ X, Y, Z. X ini apa? Lambung ya, lambung. Y ini adalah kantung empedu. Z ini adalah hati. Pasien A mengalami gangguan pada organ Y, berarti pada kantung empedu. Akibatnya proses pencernaan zat gizi dalam usus halus menjadi tidak optimal. Berdasarkan gambar dan pengetahuan Anda tentang fisiologi pencernaan, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar mengenai organ yang dimaksud dan perannya dalam kasus tersebut. Organ X menghasilkan enzim lipase yang diaktifkan menjadi pepsin oleh HCl. Nah, ini salah di mana coba? Bukan di organ X-nya. Kalau organ X itu kan lambung dan di sana memang ada HCl. Yang salah itu di enzimnya nih. Enzim lipase. Lipase itu memecah lemak, bukan memecah protein. Kalau pepsin kan protein ya. Nah, jadi yang pernyataan yang paling atas ini salah. Selanjutnya, organ X menghasilkan enzim pepsinogen yang diaktifkan menjadi pepsin oleh HCl. Nah, ini betul. Pepsinogen itu akan mengubah protein menjadi pepsin. Next, organ Y menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsinogen untuk mencerna makanan. Y tadi adalah kantung empedu. Nah, pertanyaannya apakah kantung empedu itu menghasilkan enzim? Jawabannya tidak. Enzim tidak dihasilkan di kantung empedu ya. Kantung empedu itu fokusnya hanya menyimpan dan mengeluarkan cairan empedu. Cairan empedunya berasal dari hati. Oke. Lanjut, organ Z menghasilkan empedu yang berfungsi memecah lemak secara enzimatik. Kalau Z tadi kan adalah hati. Nah, organ hati menghasilkan empedu, betul sampai sini. Tapi, apakah dia secara enzimatik? Salah. Dia bukan secara enzimatik, dia melakukan pemecahan yang secara manual. Ya, mekanis ya, mekanis. Selanjutnya, ini salah di sini ya. Ini salah di menghasilkan enzim. Jika organ Z mengalami gangguan, penyerapan lemak di usus halus dapat terganggu. Betul, karena tadi organ Z itu adalah organ hati. Nah, dia kan menghasilkan cairan empedu ya, di mana cairan empedu itu berfungsi untuk mengemulsi lemak atau untuk proses penyerapan lemak di usus halus. Oke. Next, nomor 17. Seorang perokok berat didiagnosis menderita PPOK, penyakit paru obstruktif kronis yang mencakup emfisema dan bronkitis kronis. Kondisi tersebut ditandai dengan sesak nafas yang parah, batuk berdahak persisten, dan sering mengalami infeksi pernafasan. Berdasarkan kasus tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut mengenai mekanisme kerusakan dan dampaknya pada sistem pernafasan pasien tersebut. Oke, diingat ya, pasiennya kena PPOK. Oke, pernyataan 1. Bronkitis kronis ditandai dengan peradangan dan pembekakan saluran udara, yaitu bronkus, serta peningkatan produksi mukus. Betul. Jadi kalau bronkitis itu, di bagian bronkusnya ada peradangan yang menyebabkan bengkak gitu. Bengkak di salurannya, terus juga peningkatan lendir ya, atau mukus. Oke, selanjutnya volume cadangan ekspirasi
pasien PPOK cenderung meningkat karena adanya perangkap udara di paru-paru. Salah. Kan dia lagi ini ya, peradangan nih di bronkusnya. Jadi udara yang masuk aja itu pasti sedikit. Lebih sedikit daripada dalam keadaan normal. Kemudian ada penyakit yang lain ya, emfisema. Nah, itu membuat cadangan ekspirasi atau cadangan udara yang dikeluarkan itu pasti jauh lebih rendah dibandingkan dalam keadaan normal. Terus pengukuran volume paru-paru pasien PPOK kemungkinan menunjukkan penurunan kapasitas vital paru-paru. Betul. Sudah pasti menurun ya. Nomor 18. Seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri ulu hati kronis, mual, kehilangan nafsu makan, serta kadang muntah setelah makan. Dokter mendiagnosis penyakitnya adalah gastritis kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Berdasarkan gejala dan penyebab yang paling mungkin pernyataan yang tepat mengenai kondisi pasien tersebut dan mekanisme patogenesisnya adalah muntah setelah makan, mual, kehilangan nafsu makan. Nah, dia bilang di sini infeksi bakteri. Udah dikasih tahu infeksi bakteri. Berarti kita fokus ke yang berhubungan dengan bakteri ya. A. Bakteri penyebab yang paling umum adalah Helicobacter pylori yang dapat bertahan hidup di lingkungan asam lambung dan merusak lapisan mukosa. Ya, ini jawabannya benar. Tapi kita cek dulu bawahnya. Kondisi ini dapat diatasi dengan pemberian antasida jangka panjang untuk menetralkan asam lambung tanpa perlu terapi antibiotik. Salah. Karena kan infeksi bakteri, kalau infeksi bakteri itu udah pasti ada antibiotik yang perlu diberikan. Oke, lanjut. C. Peradangan kronis ini hanya akan memengaruhi fungsi penyerapan nutrisi di lambung tanpa dampak pada bagian pencernaan lain. Tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin tidak berdampak pada pencernaan yang lain, pasti berdampak. Kan dia nggak bisa masuk makanannya ya. Berarti organ lain juga pasti nanti akan terganggu. Kemudian D. Pasien tersebut kemungkinan terinfeksi Salmonella typhi yang menyebabkan peradangan akut pada usus halus. Ini kan dibilangnya gastritis kronis ya. Kalau gastritis itu lambung, adanya di lambung. Nah, Salmonella typhi itu memang penyakit tipes ya. Nah, itu adanya penyebabnya itu adalah bakteri di usus halus. Ini salah ya. Kemudian gastritis kronis selalu disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dan stres, bukan disebabkan oleh infeksi bakteri. Salah. Karena di soal sudah dibilang kalau ini disebabkan oleh bakteri. Nomor 19. Kondisi seperti pada arteri tersumbat dalam gambar dapat menimbulkan resiko penyakit serius. Seorang pasien mengeluh sering merasakan nyeri dada saat beraktivitas ringan. Setelah dilakukan angiografi, ditemukan adanya penumpukan plak di arteri koroner. Berdasarkan gambar dan informasi tersebut, mekanisme biologis yang paling mungkin terjadi pada tubuh pasien tersebut adalah kita lihat di sini ada sumbatan nih. Jadi peredaran darah pasti nggak lancar karena yang masuk ke sini atau keluar itu karena tersumbat ya gitu. A. Penurunan kadar hemoglobin akibat gangguan pembentukan eritrosit di sumsum tulang. Tidak nyambung ya guys, kan ini penyumbatan. Yang B. Hambatan aliran darah menuju otot jantung yang menyebabkan kekurangan oksigen. Betul. Tapi kita cek yang lain. Penghentian total aliran darah akibat pecahnya vena. Salah, belum terjadi pecahnya vena. Oh, ini malah justru salah total. Kenapa? Karena penyumbatannya itu terjadi di arteri. Ini dibilangnya di vena.
Salah ya. Kemudian penumpukan karbon dioksida akibat kerusakan sel darah merah. Salah. Pelebaran arteri yang menyebabkan tekanan darah menurun drastis. Pelebaran, padahal ini lagi penyempitan. Oke, jawabannya yang A. Ya, ini agak hujan. Semoga suaranya masih jelas ya. Nomor 20. Berdasarkan gambar, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar mengenai T sel dan B sel. Jawaban benar lebih dari 1. Ini ada sel T dan ada sel B. Di sini udah dijelasin nih. Kalau sel T menyerang sel terinfeksi, kalau sel B menyerang penginfeksi. Penginfeksi berarti antigennya gitu. Oke, pernyataan pertama, T sel bertanggung jawab langsung dalam menghancurkan sel tubuh yang telah terinfeksi virus. Betul. Kalau teman-teman lupa fungsinya T sel, ini sebenarnya udah dikasih bocoran ya. Menyerang sel yang terinfeksi. Berarti dia menghancurkan langsung sel-sel kita yang telah terinfeksi yang udah rusak ya gara-gara virus. Kemudian B sel berperan dalam memproduksi antibodi yang akan menetralkan patogen yang berada di sel tubuh. Salah. Dia fungsinya nanti dia membentuk antibodi, tapi bukan menetralkan patogen ya. Tapi membunuh si patogennya, bukan menetralkan. Ini kurang tepat. Oke, antibodi yang dihasilkan oleh sel B bekerja dengan cara mengenali dan menempel pada antigen patogen. Betul. Next, sel C dan sel B termasuk ke dalam komponen imun bawaan karena keduanya langsung menyerang patogen. Salah. Dia bukan imun bawaan, tapi imun adaptif ya. Kemudian T sel terdiri atas beberapa jenis termasuk T helper yang berperan dalam aktivasi B sel dan sel T lainnya. Oke. Nomor 21. Perhatikan tabel berikut yang menunjukkan lokasi dari proses utama pembentukan urin di nefron ginjal. Ini ada tabel dan tahapannya, silakan dibaca aja. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang tepat mengenai proses pembentukan urin. A. Proses pada tahap A bersifat selektif karena hanya zat yang dibutuhkan tubuh yang disaring dari darah. A itu kan glomerulus ya. Nah, pada saat penyaringan di glomerulus itu bukan selektif ya, tapi dia memang berdasarkan ukuran partikel aja. Jadi semuanya disaring sama dia. Jadi bukan bersifat selektif. Salah. Yang bersifat selektif itu ada di tubulus proksimal. Lanjut. Yang opsi B. Tahap B memungkinkan reabsorpsi glukosa dan asam amino yang terjadi secara difusi sederhana. Nah, di tubulus proksimal atau yang di tahap B ini memang terjadi penyerapan kembali glukosa dan asam amino, dan ini bersifat selektif. Nah, karena selektif, dia bukan dilakukan secara difusi sederhana ya, melainkan oleh transport aktif. Jadi B salah. C. Tahap C sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan air dan ion tubuh melalui gradien osmotik. Tahap C ini adalah lengkung Henle. Nah, ini reabsorpsi air dan ion. Betul. Ini adalah proses untuk mempertahankan keseimbangan air dan ion kita. Kan lengkung Henle itu begini ya. Ini. Nah, pada saat dia menurun, ini prosesnya ke penyerapan air. Pada saat naik, ini penyerapan ion. Oke. Lanjut aja. Nomor 22, seorang pasien mengeluhkan nyeri hebat di bagian pinggang. Urin yang dikeluarkan sedikit dan berwarna kemerahan. Oke, diingat-ingat ada kemerahan dan sedikit. Kemudian dari hasil tes laboratorium juga ditemukan adanya endapan kristal.
kristal apa nih? Kalsium oksalat di saluran kemih. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan tersebut, diagnosis yang tepat dan penyebab terjadinya gangguan adalah, nah, kalau ada endapan kristal ini identik dengan batu ginjal ya, batu ginjal. Yang opsi A, diabetes insipidus akibat kekurangan hormon ADH, salah. Nefritis akibat peradangan glomerulus sehingga protein. Nah, sebenarnya kalau nefritis akibat peradangan glomerulus ini bisa benar karena kan urinnya berwarna kemerahan nih. Nah, warna kemerahan itu bisa disebabkan juga adanya sel darah merah yang ikut keluar. Kalau sel darah merah yang tidak tersaring atau ikut masuk ke dalam urin, berarti kan ada masalah di glomerulusnya. Kan tetapi opsi B ini salah. Kenapa? Karena di sini sehingga protein bocor ke urin. Protein. Padahal yang bisa bikin warna merah itu adalah hemoglobin atau sel darah merah ya. Salah nih. Yang C, glukosuria akibat gangguan reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal. Enggak. Tidak dibilang adanya glukosa yang keluar lewat urin. Yang D, batu ginjal akibat pengendapan mineral dalam urin yang pekat. Betul. Ingat ya, tadi ada kristal kalsium. Nah, itu adalah batu ginjal. Terus kalau yang E ini uremia akibat gagalnya ginjal menyaring urea dari darah. Tidak ada urea yang keluar. Next, nomor 23 ini adalah sel saraf. Nah, nomor 1 ini apa? Dendrit. Nomor 2 ini adalah badan akson ya. Badan sel. Nomor 3 ini nukleus atau inti dari sel saraf. Kemudian nomor 4 ini akson ya, seperti ya akson. Oke. Bagian-bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 4 berperan penting dalam penghantaran impuls saraf. Pernyataan yang tepat mengenai fungsi bagian-bagian neuron tersebut adalah A. Bagian 1 berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel menuju dendrit neuron lain. Salah. Kan dendrit itu fungsinya untuk menerima rangsangan atau menerima impuls. Kemudian dia kirim rangsangan itu ke badan sel gitu. Yang B, bagian 2 berisi mitokondria dan badan nisel untuk aktivitas metabolik dan sintesis protein. Nomor 2 tadi apa? Badan sel. Nah, badan sel ini memang berisi mitokondria yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas metabolik dan sintesis protein. Betul, yang B betul. Kalau kita cek yang C, bagian 3 merupakan sel SES1. Salah, ini udah langsung salah ya. Karena 3 itu adalah nukleus atau intinya. Yang D, bagian 4 adalah dendrit. Salah, yang 4 adalah akson. Yang E, bagian 3 menyusun nodus Renvir. Salah. Next, nomor 24. Dalam menjaga homeostasis tubuh, banyak hormon yang bekerja di bawah mekanisme umpan balik negatif. Contohnya adalah pengaturan kadar tiroksin dalam darah. Pernyataan yang benar mengenai pengaturan hormon tiroksin melalui mekanisme umpan balik negatif adalah, oke, sebentar, nih saya ada gambaran mekanisme dari hipotalamus bekerja ya. Jadi kalau secara normalnya ketika ada rangsangan dingin, si hipotalamus ini akan mengeluarkan TRH. TRH ini akan membuat pituitary anterior mengeluarkan TSH. TSH ini akan membuat tiroid mengeluarkan T3 dan T4. T3 itu adalah tiroksin ya. Nah, sebentar. Benar tiroksin? Ya kan, tiroksin, betul. Nah, gimana kalau misalnya keadaannya di dalam darah, di dalam jaringan tubuh ini, si tiroksin ini udah banyak. Udah kebanyakan. Nah, berarti
umpan balik berarti prosesnya diputar. Jadi tiroid ini akan memberikan sinyal kepada hipotalamus dan kepada pituitary anterior untuk sedikit mengeluarkan TRH dan TSH gitu. Jadi si tiroid ini akan memberikan sinyal, udah stop. Ya, jangan mengeluarkan TRH dan TSH banyak-banyak gitu. Oke, kita ke soalnya. Ya, pilihan A, jika kadar tiroksin dalam darah sangat tinggi, hipotalamus akan meningkatkan sekresi TRH. Nah, ini salah. Harusnya justru menurunkan ya, bukan meningkatkan. Kemudian tiroksin berfungsi menghambat pelepasan TSH dan hipofisis anterior dan TRH dari hipotalamus. Nah, betul. Jadi kan tadi kalau tiroksin itu dia dikeluarkan sama tiroid ya. Nah, kalau di dalam darah tiroksinnya udah banyak, maka dia yang akan memberikan sinyal ke tiroid akan memberikan sinyal ke hipotalamus untuk sedikit mengeluarkan sekresinya. Kalau kita cek yang pilihan C, mekanisme umpan balik negatif hanya berlaku untuk hormon steroid dan bukan hormon peptida, salah. Produksi tiroksin oleh kelenjar tiroid distimulasi oleh TSH yang dilepaskan dari TSH tadi, coba kita cek lagi gambarnya. TSH dikeluarkan oleh siapa? Bukan oleh hipotalamus ya. Hipofisis anterior, bukan posterior. Salah. Penurunan kadar iodium dalam diet akan menyebabkan penurunan produksi tiroksin yang memicu penurunan TSH. Ya, tidak. Nomor 25. Mata merupakan bagian dari salah satu sistem indera manusia. Mata memiliki beberapa bagian penting yang bekerja sama untuk memungkinkan penglihatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar mengenai struktur bagian mata dan fungsinya pada penglihatan manusia. Jawaban benar dapat lebih dari satu. Sel batang bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan ketajaman visual di kondisi terang, sedangkan sel kerucut berfungsi untuk penglihatan dalam kondisi cahaya redup atau malam hari. Nah, ini kebalik ya. Karena sel batang itu bekerja fokusnya pada malam hari atau pada saat kondisi cahaya redup, sedangkan sel kerucut pada cahaya yang terang. Selanjutnya, koroid adalah lapisan tengah mata yang mengandung banyak pembuluh darah dan pigmen, berfungsi untuk memberikan nutrisi pada retina dan menyerap cahaya berlebih. Nah, ini benar. Lanjut, lensa mata bersifat biconvex dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di kornea, sehingga menghasilkan bayangan yang tajam. Lensa mata bersifat biconvex itu betul. Berfungsi untuk memfokuskan cahaya, benar. Agar jatuh tepat di kornea, salah. Di mana letak cahaya jatuhnya? Di retina. Nah, ini salah di sini. Oke. Selanjutnya, otot silaris berfungsi mengatur kelengkungan lensa mata. Sebuah proses yang dikenal sebagai akomodasi untuk melihat objek pada jarak yang berbeda. Betul. Next, bintik buta adalah area pada retina yang tidak memiliki fotoreseptor, sel batang dan sel kerucut sehingga tidak dapat menerima teks cahaya. Ya, ini juga benar. Oke, lanjut nomor 26. Perhatikan tabel berikut yang berisi daftar organ reproduksi manusia dan fungsi perannya. Oke, ini ada kolom A adalah organ, B adalah fungsinya. Pasangan yang tepat dari tabel pada kolom A dan kolom B adalah 1. FSH. FSH itu fungsinya untuk mengatur perkembangan folikel ya. Cari yang mana?
Nah, FSH itu yang ini, yang T. Kita tandain dulu di sini T. Coba kita lihat di opsi. Ada nggak satu T? Ada nih, yang E. Nah, coba kita menyesuaikan yang E ya. 2R, LH itu memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum, betul. Estrogen mengatur perkembangan dan karakteristik pubertas dan sekunder wanita, betul. Progesteron nih, pada progesteron menjaga ketebalan endothelium untuk implantasi embrio, betul. Testosteron nih pada laki-laki mengatur kondisi sperma dan karakteristik pubertas pada laki-laki. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut, ini adalah siklus menstruasi. Berdasarkan grafik tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait fase-fase dan perubahan hormon selama siklus menstruasi. Pernyataan 1, peningkatan tajam kadar LH pada hari ke-13 dan 14 memicu ovulasi, yaitu pelepasan oosit sekunder dari folikel graft yang matang. Lonjakan LH ini terjadi akibat umpan balik positif dari kadar estrogen yang tinggi yang dihasilkan oleh folikel yang berkembang. Nah ini pada hari ke-13 atau 14 terjadi yang namanya ovulasi. Di sini dijelaskan ada lonjakan LH yang terjadi akibat umpan balik positif dari kadar estrogen yang tinggi yang dihasilkan oleh folikel yang berkembang. LH tadi fungsinya adalah memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Jadi kalau LH-nya meningkat, maka sudah pasti itu akan berada pada fase ovulasi. Jadi yang ini benar. Next, jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan berdegenerasi, menyebabkan penurunan drastis kadar progesteron dan estrogen yang pada akhirnya memicu menstruasi. Betul. Lanjut, hormon FSH berfungsi utama untuk mempertahankan ketebalan lapisan endometrium uterus setelah ovulasi. FSH, kalau lupa bisa dicek di soal sebelumnya. FSH itu berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel pada di ovarium dan spermatogenesis di testis. Jadi ini salah. Siapa yang mempertahankan ketebalan lapisan? Itu adalah progesteron. X28. Seorang remaja putri mengalami nyeri perut bagian bawah yang berulang di setiap bulan. Nyeri perut disertai dengan keputihan yang berbau, demam ringan, dan nyeri saat buang air kecil. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis adanya infeksi bakteri pada saluran reproduksi. Dokter menyampaikan beberapa pernyataan terkait kondisi remaja putri tersebut. Pernyataan yang benar, kita cek pernyataan yang benar. Ini kan karena infeksi bakteri, berarti ini penyakitnya keputihan ya. 1. Gejala tersebut mengarah pada infeksi Chlamydia trachomatis yang dapat menyebabkan radang panggul. Ya betul, karena infeksi bakteri lama-lama memang bisa menyebabkan radang panggul. Ini kalau tidak salah infeksinya ada di sekitar vagina ya. Kemudian yang nomor 2, penyakit ini bersifat genetik dan tidak dapat menular melalui hubungan seksual. Salah. Karena kalau infeksi bakteri itu dia pasti bisa menular. Nah, karena ini adanya infeksinya di vagina ataupun di saluran serviks ya. Nah, itu bisa
keluar pada saat melakukan hubungan seksual. Kemudian yang ketiga, jika tidak ditangani, infeksi ini dapat menyebabkan penyumbatan saluran tuba falopi dan meningkatkan resiko infertilitas. Betul. Kalau keputihan tidak diobati, apalagi dia sudah sampai ke nyeri perut ya, dan sudah sampai nyeri juga saat buang air kecil, lama-lama infeksi bakterinya tuh akan menyebar luas, bisa masuk ke dalam organ reproduksi lainnya. Nomor 4, gejala tersebut khas untuk kanker ovarium stadium lanjut dan membutuhkan kemoterapi. Ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nomor 29. Suatu pengamatan dilakukan terhadap enzim amilase yang bekerja optimal di mulut. pH netral, suhu 37 derajat. Enzim tersebut menjadi tidak aktif ketika masuk ke lambung. Namun, ketika enzim ini dipisahkan dan diuji kembali pada kondisi pH netral, aktivitasnya tidak kembali. Pernyataan yang paling tepat menjelaskan fenomena inaktif amilase di lambung adalah, jadi fokusnya pada inaktif amilase di lambung, tidak bekerjanya amilase ketika dia berada di lambung. A. Amilase diubah menjadi tripsin di lingkungan asam lambung. Salah. Karena kan aslinya dia bekerjanya di mulut ya. Ini fokus pada inaktif, oke. B. Suhu lambung yang lebih rendah dari mulut menghambat aktivitas amilase. Ini kurang tepat, kenapa? Karena yang berpengaruh pada amilase atau enzim di sini adalah pH, bukan suhunya. Kalau suhu sama ya, suhu tubuh sama. Yang beda adalah pH-nya. Kan kalau di lambung itu pH-nya asam. Lanjut. C. Substrat amilase tidak tersedia di lambung sehingga enzim tidak dapat bekerja. Bukan enzimnya bukan tidak adanya substrat, tapi tidak dapat berfungsinya amilase, berarti sisi aktif enzim amilase itu berubah, yang sehingga tidak bisa dikenali oleh substratnya. Next, yang D. Enzim amilase hanya berfungsi sebagai kofaktor di lambung dan tidak aktif sebagai enzim. Tidak tepat. Nggak, dia bukan kofaktor. Oke, next. pH asam lambung menyebabkan denaturasi irreversibel pada amilase, merusak situs aktif, ya, betul. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, ketika enzim itu kan berasal dari protein. Jadi, dia itu harus berada pada pH dan suhu yang optimum atau optimal. Nah, optimal ini bukan berarti harus berada pada suhu normal, bukan, tapi berada pada kondisi yang sesuai dengan enzim tersebut. Misalnya di sini kan enzim amilase itu adanya di mulut. Nah, dia biasanya atau bisa aktifnya ketika berada pada pH netral. Nah, ketika dia berada pada pH yang terlalu berbeda, ekstrim, misalnya terlalu asam atau terlalu basah, maka dia akan terjadi yang namanya denaturasi. Denaturasi ini menyebabkan perusakan pada sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak bisa mengenali sisi aktif enzimnya gitu. Kan kalau substrat itu kan nempelnya di sisi aktif enzim ya, sehingga enzim dapat bekerja. Nah, ini nggak bisa dikenali karena sisi aktif enzim itu udah beda, udah rusak gitu. Nomor 30, terakhir ya, seorang atlet maraton sangat mengandalkan produksi ATP yang efisien untuk memasok energi bagi ototnya selama berlari jarak jauh. Sebagian besar ATP ini dihasilkan melalui katabolisme karbohidrat secara aerobik. Pernyataan yang paling tepat mengenai tahapan katabolisme karbohidrat
yang menghasilkan ATP terbanyak dan lokasinya adalah tahapan katabolisme. Yang ditanya ini tahapan katabolisme karbohidrat yang menghasilkan ATP terbanyak dan lokasinya. Rantai transport elektron yang menghasilkan sebagian besar ATP 38 ATP melalui kemiosmosis dari membran dan mitokondria. Betul. Sudah. Karena di dalam proses pembentukan ATP atau katabolisme ini yang paling banyak menghasilkan ATP itu di rangkaian paling terakhir, yaitu rantai transport elektron, di mana di situ NADP dan FADH itu diubah menjadi ATP. Oke, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf kalau tadi banyak kata yang saya ucapkan typo atau belibet. Dan karena agar bisa dipublikasikan secara cepat, karena sekarang mungkin Hamin 10 dari teman-teman yang gelombang 1 akan ujian, jadi kami produksi videonya agak lebih cepat tanpa ada edit-edit terlebih dahulu. So, sekali lagi mohon maaf kalau banyak tiponya ya. Semoga bermanfaat dan semangat terus teman-teman semuanya.